Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Semawe. Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Semawe. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia menyampaikan Fokus Pagi. Aidil Fitri, yaitu kita kembali sesuai dengan namanya Aidil Fitri, kembali menjadi manusia yang suci, manusia yang fitrah. Kilo 170 kilo. Dalam sekilo 170. Iya. Nah, diperjuangkan begitulah. Nanti entah siang nanti merasa diturunkan. Nggak terlalu banyak lah, terus sedikit. Sementara untuk yang emergensi, keadaan mendesak, kita 24 jam itu Bu Diana. Jadi kalau misalnya memang mengingat ini masa libur cuti bersama, mudik dan lain sebagainya ini. Tim redaksi RRI Lok Semawe telah merangkum hasil liputan, di antaranya harga sembako di Kota Lok Semawe stabil. Ketua TPPKK Aceh Marlina Muzakir bersilaturahmi ke Senedun. Bersama saya Dewi Mohata, inilah berita selengkapnya. Baik, pendengar, kita awali berita yang pertama. Memasuki H+4 Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, harga kebutuhan pokok di Pasar Impres Kota Lok Semawe terpantau masih relatif stabil. Aktivitas jual beli mulai kembali normal meski belum sepenuhnya pulih seperti hari biasa. Seorang pedagang sembako di Pasar Impres, Zulkarnain, mengatakan hingga saat ini belum terjadi lonjakan harga yang signifikan pada sejumlah komoditas utama. Lebaran kelima, biasa ke-6. Lebaran ke-6 baru ramai ya? Ya. Pada sekarang minyak dengan kacang tanah biasa stabil daripada puasa. Menurutnya, harga minyak goreng curah masih bertahan di angka Rp21.000 per kilogram. Sementara itu, harga gula pasir juga berada di kisaran Rp21.000 per kilogram. Ia menambahkan kestabilan harga ini dipengaruhi oleh pasokan barang yang masih cukup tersedia, meskipun sebagian pedagang belum sepenuhnya kembali beraktivitas pasca libur Lebaran. Diperkirakan dalam beberapa hari ke depan, aktivitas perdagangan akan kembali normal seiring bertambahnya pedagang yang membuka lapak dan meningkatnya distribusi barang. Pendengar, Bupati Aceh Utara Ismail memaparkan sejumlah langkah jangka panjang yang akan dilakukan untuk mengatasi persoalan banjir di Kabupaten Aceh Utara. Ia menjelaskan bahwa penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh dan terencana agar masalah yang selama ini terjadi dapat diatasi. Menurutnya, salah satu langkah utama adalah melakukan normalisasi sungai yang mengalami pendangkalan. Sungai akan kembali dikeruk agar aliran air dapat lebih lancar dan mampu menampung debit air yang lebih besar saat musim hujan. Dangkal ini akan dikorok kembali supaya sungai ini supaya tidak terjadi lagi banjir di Aceh Utara. Kemudian yang kedua, tebing sungai. Ini tebing sungai yang dekat dengan sungai, kami sudah membuat perencanaan. Baru tidak terjadi banjir lagi di Aceh Utara, kita harus mempedomani seperti yang telah dilaksanakan di Banda Aceh, seperti Kerung Raya. Jadi sungainya harus dibesarkan. Selain pengerukan, pemerintah juga merencanakan pembangunan dan penguatan tebing sungai di sejumlah titik yang rawan terjadi luapan air. Tebing sungai yang kuat diharapkan dapat mencegah erosi serta melindungi kawasan permukiman warga.
Dengan langkah tersebut, kapasitas sungai diharapkan meningkat sehingga mampu menampung air saat curah hujan tinggi dan mengurangi potensi banjir yang selama ini kerap terjadi. Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loks Mawar. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Penyebaran tuberkulosis atau TBC di wilayah Kecamatan Banda Sakti, Kota Loks Mawar terus menjadi perhatian serius tenaga kesehatan. Berbagai upaya dilakukan untuk menekan angka penularan penyakit yang dapat berakibat fatal. Kepala UPTD Puskesmas Menggedong Dr. Amrullah kepada RRI mengatakan bahwa TB merupakan penyakit menular yang dapat menyebabkan kematian jika tidak ditangani secara tepat dan berkelanjutan. Ia menjelaskan Puskesmas Menggedong telah menyediakan layanan pengobatan TB secara lengkap, baik untuk pasien dewasa maupun anak-anak. Program ini menjadi salah satu langkah utama dalam pengendalian penyebaran TB di masyarakat. Menurutnya, kunci utama dalam pencegahan TB adalah memastikan setiap pasien menjalani pengobatan hingga tuntas. Hal ini penting agar bakteri penyebab TB benar-benar hilang dan tidak menular ke orang lain. Selain itu, Dr. Amrullah juga menekankan pentingnya pemeriksaan terhadap keluarga atau orang yang tinggal serumah dengan pasien TB. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini kemungkinan penularan. Pendengar, masyarakat dihimbau untuk memperhatikan kondisi rumah benar dalam kondisi terkunci. Mengingat saat ini liburan Hari Raya Idul Fitri, warga sering melakukan bepergian. Namun dimanfaatkan oleh maling ketika rumah kosong tidak ada penghuninya. Kapolres Loks Mawar AKBP Ahzam melalui Kabak Humas Salman Al-Farizi kepada RRI mengatakan, masyarakat harus selalu mewaspadai setiap kemungkinan situasi kejahatan bisa terjadi, meskipun sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ia mengingatkan pintu rumah dipastikan harus sudah terkunci, mulai dari pagar hingga pintu belakang rumah. Kemudian sebelum meninggalkan tempat, periksa terlebih dahulu listrik, kompor, dan lain-lainnya supaya untuk tidak terjadi hal tidak diinginkan seperti kebakaran, pencurian, dan lain-lain. Ini salah satu dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita sudah waspada, berusaha untuk terjadi hal tidak diinginkan. Tidak hanya itu, Salman juga mengatakan warga yang hendak berpergian saat libur Hari Raya Idul Fitri untuk memeriksa kembali keadaan kompor masih menyala atau tidak, keran air, lampu dalam rumah yang tidak dipakai agar dimatikan, cok listrik yang tidak terpakai harap dicabut. Hal ini juga rawan terjadi konsleting listrik. Tidak hanya itu, Salman juga menghimbau masyarakat untuk berkendaraan masyarakat yang tinggal di rumah supaya dikunci dan digembok. Baik, pendengar, kita beralih ke berita yang terakhir. Ketua TPPKK Aceh Marlina Muzakir yang akrab disapa Kak Nam memanfaatkan momentum mudik Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, hari ketiga untuk bersilaturahmi dengan masyarakat di Kampung Mane, Kawan, Kecamatan Senudun. Dalam kesempatan tersebut, Kak Nam turut menyantuni puluhan anak yatim, warga kurang mampu, serta lanjut usia. Kegiatan ini menjadi bagian dari kepedulian sosial keluarga besar terhadap masyarakat di kampung halaman. Sebelum kegiatan santunan, Kana juga melakukan ziarah ke makam keluarga, di antaranya makam anaknya Banta Syarif bin Muzakir Manaf. Dan dalam sambutannya, Kana mengungkapkan rasa syukur karena dapat berkumpul bersama anak-anak yatim dan masyarakat setempat dalam suasana lebaran. Pendengar, dengan berakhirnya informasi tersebut, maka mengakhiri perjalanan Fokus Pagi edisi hari ini. Bersama saya Dewi Muhata, Anda bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial, TikTok, dan rri.co.id. Tetaplah bersama kami. Demikian Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loks Mawar.